Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Masailul Fiqh yang beranggotakan saya sendiri Anisaul Aziza. Kemudian ada dua rekan saya yaitu saudara Dian Sefriansyah dan saudari Revika Dwi Lestari. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu apa sih pengertian riba. Riba berasal dari kata roba ribawan riba yang artinya ketiga kata tersebut memiliki makna yang sama yaitu ziyadah atau penambahan atau pengembangan. Kemudian secara terminologi, riba didefinisikan sebagai melebihkan keuntungan harta dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberi imbalan terhadap kelebihan tersebut. Jadi pada intinya riba merupakan sebuah kelebihan pembayaran atau sebuah imbalan dalam suatu transaksi jual beli atau hutang piutang. Nah, apa saja sih macam-macam riba? Riba itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada riba dalam hutang piutang, kemudian ada riba dalam transaksi jual beli. Nah, riba dalam hutang piutang ini terbagi atas dua, yaitu ada riba qard dan riba jahiliyah. Nah, di riba qard ini yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid. Sedangkan riba jahiliyah yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, itu tadi riba dalam hutang piutang. Kemudian ada lagi riba dalam jual beli. Di sini juga dibagi menjadi dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, itu tadi riba dalam hutang piutang. Kemudian ada lagi riba dalam jual beli. Di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada riba fadl yang artinya yaitu pertukaran harta atau barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Nah, kemudian ada riba nasi'ah yaitu penangguhan atau penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Jadi ini sama-sama jenis barang riba ya. Nah, inilah tadi macam-macam riba. Kemudian apa sih dasar hukum riba? Nah, itu telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 276 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Kemudian ada lagi firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, itu tadi dasar hukum riba di dalam Al-Quran. Maka dapat disimpulkan bahwa riba merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam dan Allah tidak menyukai riba, dan riba termasuk sebuah perbuatan dosa. Mungkin itu materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, saudari Revika Dwi Lestari, dipersilakan. Baiklah, di sini saya Revika Dwi Lestari NPM 1901010061 akan menyampaikan materi tentang bunga bank dan macam-macam bunga bank. Bunga bank adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas peminjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu. Bunga ditentukan melalui persentase dari jumlah simpanan atau jumlah pinjaman. Terdapat dua macam jenis bunga bank, yaitu yang pertama bunga simpanan dan yang kedua adalah bunga pinjaman. Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh adalah jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposit. Kemudian yang kedua adalah bunga pinjaman.
Bunga pinjaman adalah bunga atau balas jasa yang dibayar oleh nasabah, peminjam atau debitur yang memperoleh kredit dari bank kepada bank. Sebagai contoh adalah bunga kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Kemudian, pandangan Islam terhadap bunga bank. Jika merujuk kepada kitab-kitab fikih klasik yang mendasarkan pemikirannya bahwa segala sesuatu yang bertambah dalam pembayaran jumlah hutang adalah riba, maka bunga bank sudah jelas termasuk kepada perbuatan riba. Untuk itu, dalam meminjam, maka tindakan itu termasuk dalam kategori riba, karena ilatnya adalah bahwa si peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman saja sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 279. Jika ada penambahan terhadap pokok modal pinjaman, maka penambahan itu masuk dalam kategori riba. Selanjutnya adalah hukum bunga bank. Bank dan pembungaan uang, ulama memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali musyawarah. Menurut Lasnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum riba. Terdapat 3 pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini. Yang pertama, bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Yang kedua, tetapi boleh dipungut sementara beroperasinya sistem perbankan yang islami atau tanpa bunga. Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Kemudian yang ketiga adalah tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat atau lajah rajihah.